يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min du'ain la yusma'. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'a rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pengkajian kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan pembahasan masih berlanjut di tema adab-adab pembaca Al-Quran serta arahan para ulama tentang membaca Al-Quran yang merupakan salah satu ibadah yang agung dan bisa dikatakan zikir lisan yang teragung, yaitu tilawatul Quran atau qiraatul Quran. Kita mulai dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yanbaghi lit-tali an yastawdiha min kulli ayatin ma yaliqu biha wa yatafahhamu dzalika. Dan seyogyanya bagi orang yang membaca Al-Quran untuk beristidah, yaitu meminta kejelasan atau menjelaskan dalam kalbunya, min kulli ayatin ma yaliqu biha, dari setiap ayat yang sesuai dengannya. Jadi ketika dia membaca ayat Al-Quran, maka dia clearkan makna dari ayat itu di hatinya dengan hal-hal yang sesuai dengan makna ayat itu. Ini di antara arahan ulama agar kita itu semakin senang dengan Al-Quran, karena Al-Quran memiliki makna, dan makna dalam Al-Quran itu sangat agung. Di setiap ayatnya bisa kita refleksikan untuk kehidupan kita. Di dalam Al-Quran tentu terdapat tauhid dan akidah yang benar. Di dalam Al-Quran juga ada perintah dan larangan yang menjadi hukum-hukum syar'i. Di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah masa lampau atau masa depan yang semuanya bisa kita ambil ibrah darinya. Dan ini semua bermanfaat, merupakan gizi untuk kalbu, sehingga di pagi hari manusia sarapan dengan makna-makna dari Al-Quran. Di siang hari pun begitu, dan di malam hari dia khatamkan harinya dengan makna-makna dari Al-Quran, sehingga kalbunya penuh dengan hal-hal yang betul-betul menjadi bekal untuk dunia dan akhiratnya. Dan dia beristilah, yaitu menjadikan makna dalam Al-Quran begitu jelas dengan hal-hal yang memang terefleksikan sesuai dengan makna dalam Al-Quran. Wa yatafahhamu dzalika, dan dia berusaha memahaminya. Ada effort untuk memahami makna yang terkandung di ayat demi ayat yang dia baca. Betul bahwa saya membaca Al-Quran tanpa memahaminya pun sudah bagus, betul, berpahala. Orang membaca Al-Quran untuk dapat pahala itu tidak disyaratkan harus paham, itu betul sekali. Tetap dia dapat pahala, tetapi
kalau dia mau jauh lebih baik, lebih afdal, maka dia perlu untuk mentadabburi Al-Quran, memahami ayat-ayat yang dia baca, baik konteks global maupun lebih terperinci dengan membaca tafsir-tafsir dari ayat yang dibaca. Dan semakin dia memberikan waktu dan usaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, maka semakin tinggi nilai bacaannya dan juga pahalanya. Sebagian dari orang Indonesia misalnya, dan ini tentu kiasan yang tidak tepat sebenarnya, tetapi ini pendekatan yang semoga bermanfaat, yaitu kalau antum melihat orang-orang yang kurang educated dalam masalah bahasa misalnya, atau orang-orang kampung, banyak yang senang dengan lagu. Ya semua orang, kebanyakan orang gitu. Namun kenapa kalau kita ke orang-orang desa atau kampung, mereka senangnya lagu Indonesia. Jarang yang suka lagu barat, dan ketika mungkin ada yang nyanyi lagu barat langsung uish gitu. Kenapa mereka enggak begitu sinkron dengan lagu barat? Karena apa? Enggak paham. Karena enggak paham apa yang dia omongin, enggak paham. Ya. Tapi kalau lagu Indonesia paham, walaupun isinya ecek-ecek, tapi yang penting paham. Tuh lihat. Padahal isinya cuman apa gitu, ya. Rendahan. Ya. Menceritakan hal-hal yang enggak ada, ya cuman masalah baju lebaran. Ya misalnya tentang lagu tentang baju lebaran misalnya. Tapi digemari karena apa? Karena faham, orang yang mendengar faham. Tapi ada yang isinya mungkin wisdom, ya tentang apa, kebahagiaan, tentang apa gitu, filosofi atau apa misalnya. Tapi bahasa Inggris, aduh, enggak deh, enggak paham. Berarti memahami sesuatu itu adalah salah satu sebab seseorang tertarik dengannya. Ya. Memahami sesuatu menjadi salah satu sebab seorang terikat, tertarik dengan sesuatu itu. Dan betapa banyaknya manusia memerangi sesuatu yang tidak dia fahami. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang Arab, al-mar'u aduwwu ma jahilah. Seseorang adalah musuh dari apa yang dia tidak ketahui, yaitu ketika dia enggak tahu akan sesuatu, maka dia mengidentifikasikan seolah-olah itu adalah musuh yang harus jauh darinya. Karena tidak familiar, karena asing, maka dia berusaha jauh dari hal tersebut. Umumnya begitu. Jaga jarak karena ini orang enggak kenal gitu kan. Orang-orang desa ketika melihat ada pendatang, misalnya di kampung, di sawah, di bebukitan ada orang. Kerap kali orang dewasa yang agak kolot itu ngamatin terus, niteni terus kalau bahasa Jawanya tuh. Dia-diatin terus. Dan tingkat awareness-nya dan kewaspadaannya tinggi. Karena apa? Ini asing. Enggak mau deketan. Memperhatikan pun bukan untuk menyukainya, bukan, tapi ini siapa gitu. Asing. Sehingga jaga jarak dan ada kewaspadaan di situ. Maka memahami sesuatu itu adalah salah satu bekal untuk menyukainya. Sehingga ketika antum pengen menyukai sesuatu, maka pahamilah dulu itu. Pahamilah itu. Pengen menyukai Al-Quran, pahamilah Al-Quran. Sebagian orang tidak suka dengan sebagian ilmu yang berat. Ada beberapa penuntut ilmu ketika dihadapkan ilmu usul fiqih, enggak mau dia. Karena apa? Aduh, capek, berat. Tapi coba pahami baik-baik ilmu ini, fungsinya apa, tujuannya apa, dan kepentingannya apa untuk keilmuan kita lainnya. Ilmu tafsir itu tidak bisa tanpa ilmu usul fiqih. Pemaknaan hadis tidak bisa tanpa ilmu usul fiqih. Hukum-hukum fiqih tidak bisa tanpa ilmu usul fiqih. Maka coba pahami betul-betul fungsinya dan kegunaan yang luar biasa untuk khazanah keilmuan kita. Ketika kita memahami itu,
dan mengerti manzilah dan derajat serta fungsi yang sangat prinsipil ilmu ushul fikih ini untuk semua disiplin ilmu syariat, maka kita akan mulai mencintainya. Ya begitu. Jadi manusia itu seringkali belum bisa mencintai karena apa? Karena belum ada kemauan untuk memahami. Maka perlunya kita memahami tafahum Al-Quran agar kita semakin mencintainya. Ada sebagian orang mencintai Al-Quran karena dia mencintai nada. Dan dia memang suka dengan lagu atau melakukan sesuatu. Oke, ada baiknya memang. Karena Nabi SAW mengatakan dalam salah satu hadis, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran, yaitu tidak mengiramakan bacaan Al-Quran dengan baik sesuai dengan sewajarnya. Tetapi dia nggak mau paham. Maka kecintaan dia terhadap Al-Quran itu sebatas di penyuaraannya saja, tidak di pendalamannya saja. Ada baiknya memang dia tetap mencintai Al-Quran, tetapi amat disayangkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pun bukan untuk itu tujuannya. Itu bukan hanya dalam artian meremehkan, bukan. Itu hanya salah satu bagian yang tidak diharuskan untuk semua orang. Itu enggak semua orang itu bisa melakukan Al-Quran. Beda-beda manusia itu. Tapi semua orang mestinya bisa memahami Al-Quran. Gitu ya. Taib. Fa idza tala qawlahu ta'ala, misalnya dia membaca ayat Allah Ta'ala, khalaqas samawati wal ard, di banyak surat. Di antara surat Al-An'am. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi dan menjadikan adanya cahaya dan juga kegelapan. Falya'lam 'azamatahu wa yatalammah qudratahu fi kulli ma yarah. Hendaklah ketika dia membaca ayat ini, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, hendaklah ia mengetahui kebesaran Allah dan memperhatikan kekuasaan Allah pada segala sesuatu yang ia lihat. Ini tafakkur. Khalaqas samawati wal ard, Allah Ta'ala menciptakan langit-langit dan bumi. Maka tafakkur, perenungan, bukan sekedar bacaan lisan. Inilah yang membedakan antara tilawah yang benar dengan sekadar lantunan suara. Ya. Dan ini yang menjadikan bacaan itu ada ruh di dalamnya. Karena ada pemaknaan, apalagi kalau betul-betul ilmunya dalam tentang Al-Quran, tentang ayat yang dia baca. Orang yang memiliki ilmu yang dalam dan dia betul-betul menghidupkan dan mengaktifkan keilmuan itu ketika dia membaca, baik ketika jadi imam atau tilawah, maka dia sebenarnya tidak peduli lagi dengan bagaimana orang lain mendengarnya. Enggak peduli lagi dengan itu. Karena dia tenggelam dalam samudra makna ayat yang dia sedang baca. Jadi dia udah enggak lagi sibuk memikirkan orang tuh nganggap dia gimana bacaannya. Udah enggak sibuk itu lagi. Yang dia sibukkan adalah ini ayat begitu dalamnya, begitu baik maknanya. Jadi bisa kita koneksikan antara kosmologi dengan iman. Yaitu bagaimana kita melihat alam semesta ini, penciptaan langit dan bumi, dan penciptaan segala sesuatu yang Allah Ta'ala hamparkan di depan mata kita, itu adalah seruan bisu. Seruan bisu untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detail dari alam semesta. Dia tidak menyeru dengan suara, tapi Allah serukan dalam Al-Quran. Ketika Allah singgung langit, bumi, kegelapan, matahari, bulan, dan seterusnya dari apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari global maupun detailnya yang disebutkan dalam Al-Quran, itu seruan dari Al-Quran. Dan ketika kita melihat makhluk-makhluk ini, maka di setiap makhluk seolah-olah ada seruan bisu untuk mengajak kita mengamatinya, untuk meningkatkan iman kita dan mengingatkan kita kepada Khaliqnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu maksudnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala
menghamparkan kepada kita segala perwujudan dan eksistensi dari makhluk-makhluk yang setiap detailnya itu masing-masing memiliki kekhususan dan karakteristik yang Allah Ta'ala tanamkan padanya. Dan itu semua adalah ajakan agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara merenungi ayat kauniyah namanya, yaitu merenungi apa yang ada pada makhluk-makhluk ini, baik binatang, tumbuhan, langit, bumi, hujan, kekeringan, dan lainnya dari hal-hal yang kalau kita sebutkan satu persatu maka ada ribuan bahkan ratusan ribu item yang mungkin tidak akan sempat kita untuk mengucapkan semuanya. Tadi ini adalah pendidikan rohani berdasarkan visual materi yang tampak wujudnya di depan kita. Dan itu hasil dari refleksi membaca Al-Quran, menumbuhkan kekuatan iman, bukan hanya sebatas pengetahuan kosmologi atau biologi atau lainnya yang hanya sebatas ma'rif pengetahuan duniawi belaka. Lalu apa bedanya seorang saintis muslim dengan saintis non-muslim ketika melihat kuasa Allah Ta'ala tercermin di apa yang dia lihat? Ketika saintis non-muslim, mereka tidak mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Maka seorang saintis muslim, bahkan awam muslim sekalipun, ketika dia tidak mengenal ilmu sains, maka dia mengenal pencipta sains dan pencipta segala yang dia lihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuannya diciptakan manusia, untuk ibadah kepada Allah, untuk beribadah qalbu dan mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga qalbunya hidup. Bukan qalbu yang mayit, yang tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah menotis bahwasanya segala keterjadian dan segala perwujudan itu adalah seruan agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadabbur untuk ayat dan tafakkur, tadabbur untuk ayat syari'iyah yaitu dalil, dan tafakkur untuk ayat kauniyah yaitu apa yang Allah Ta'ala ciptakan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita lihat. Sekarang di zaman modern ini betul-betul banyak hal yang saintifik secara modern itu bisa tercapture atau bisa terketahui setiap hari. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya saintis-saintis baru yang mereka memberikan research dan paper tentang apa yang mereka amati dari apa yang mereka kuasai dari ilmu sains mereka. Ketika manusia baik secara ilmiah, scientific atau dengan keawamannya merenungi penciptaan langit dan bumi dan segala detail dari apa yang di langit atau di bumi. Ia melihat hukum-hukum kosmik, dia melihat keteraturan alam, dia melihat sebab dan akibat, dia melihat hukum gravitasi, dia melihat orbit, dia melihat peredaran apa yang ada di alam ini. Semua itu menjadi ayat kauniyah, tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini yang bisa meneguhkan iman seseorang. Dan itu juga kemudian berpengaruh secara psikis terhadap spirit seseorang. Ketika dia merefleksikan ayat-ayat kauniyah ini dan mentafakurinya, merenunginya, maka itu memberikan adanya ketenangan, mengurangi stres, bahkan menghilangkannya, atau melahirkan rasa yaitu kekaguman yang mendalam yang tidak ada habisnya. Karena kekaguman kita terhadap makhluk belaka, sedalam apapun, itu ada endingnya dengan kita melihat kekurangannya. Ya, segala kekaguman kita terhadap makhluk manapun, manusia ataupun benda mati, kekaguman kita terhadap makhluk sedalam apapun akan ada dasar dan endingnya setelah kita melihat keterbatasan dan kekurangannya. Tetapi keterkaguman kita terhadap Khaliq itu tidak ada ujungnya, tidak ada endingnya, karena tidak ada cacatnya. Khaliq itu, pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada cacatnya, sehingga namanya tafakur tidak ada habisnya sampai akhir hayat kita.
kita tidak akan bisa melihat kekurangan yang ada pada Allah, enggak ada. Karena Allah Ta'ala tidak ada kurang-kurangnya, tidak ada cacat-cacatnya. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Maka coba lihat farji'il basar, ulang lagi lihat. Hal tara min futur, apakah ada keretakan di penciptaan yang Allah Ta'ala berikan? Apakah ada kecacatan dari perbuatan Allah? Thumma arji'il basar. Kembali lagi lihat, ayo, ulangi lagi lihat. Thumma arji'il basar. Maka kalau misalnya kita mau mencari kecacatan yang ada pada Allah, itu kita sama dengan melakukan wasting time. Hal yang sia-sia. Enggak bakal ada juntrungannya. Karena apa? Enggak ada itu yang kita cari. Maka kalau kita betul-betul mengagumi Allah Azza wa Jalla dengan segala ciptaannya, dengan segala takdirnya, maka kita menyelami samudra yang tidak pernah ada tepiannya. Dan kita akan selalu kehausan dengan kehausan yang sifatnya nikmat sekali, yang tidak pernah ada habisnya, dan semakin haus semakin nikmat. Itu bedanya kita ketika mengagumi Al-Khaliq dengan mengagumi makhluk, sangat berbeda. Dan itu akan membuat spirit kita, roh kita itu semakin baik, ya, semakin positif, dan peningkatan hidup, peningkatan spiritualitas kita semakin bagus insyaallah. Dengan mentadaburi, dan itu ada ajakan-ajakan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan banyak lagi. Dan itu untuk itu adalah seruan dari Allah Azza wa Jalla agar kita ini hambanya yang membaca Al-Quran juga mentadaburi, mentafakuri, merenungi apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari nature, dari alam. Dan manusia itu, kalau kita lihat coba, Indonesia ini admiration, atau orang kita nih, refleksi atau perenungan orang Indonesia terhadap alam itu bisa dibilang sebenarnya agak kurang, ya. Agak kurang. Karena apa? Karena nenek moyang kita itu dibelokkan oleh syaitan. Admiration mereka terhadap nature itu ke madhab animisme, dinamisme. Gitu loh. Sekarang coba kita perhatikan orang barat, ya, barat western, orang barat yang misal di beberapa negara itu memang ada yang memiliki landscape dan juga pemandangan-pemandangan indah. Banyak countryside atau pedesaan yang sangat bagus, ya. Yang kadang kita itu kalau ngeliat film dokumenter, itu mesti kita selalu bilang ini pasti luar negeri. Sampai kita nggak percaya kalau di Indonesia juga ada landscape seperti itu. Ada bagi sebagian orang yang kolot dulu, ya. Ketika dibilang di Indonesia itu ada ular kobra. Oh, mau ada ular kobra tuh pasti di luar negeri. Gitu loh. Karena apa? Karena ngeliat film dokumenter pasti punya luar negeri, karena di situ ada ular kobra gitu. Oh, nggak ada ular kobra tuh pasti luar negeri. Di Indonesia mah adanya ular kadut gitu misalnya. Ular air. Ya. Jadi ular-ular keren itu ada di luar negeri. Itu sebelah gitu tuh dulu. Ada beberapa orang tua tuh kayak gitu dulunya, mikirnya kayak gitu. Padahal di sawah samping rumah dia ada aja ular kobra. Atau mungkin padahal dia pernah ngeliat ular kobra gitu loh sebenarnya. Tapi apa? Admiration dan kayak apa namanya, mencintai nature atau alam sampai merenunginya untuk orang kita itu, dari nenek moyang kita itu banyak belok. Beloknya kemana? Bukan beloknya ke saintifiknya, bukan ke ilmiahnya, bukan ke betul-betul mentafakuri penciptaan semua ini, tapi ke apa? Ke animisme, dinamisme, bahwasanya benda-benda mati ini sebenarnya ada ruhnya. Makanya terjadilah kesyirikan, ya, masang apa namanya, ini apa, nanam apa tuh kalau dipersembahkan apa namanya, kalau lupa,
sajen dan semisal itu. Coba sekarang di banyak tempat di Indonesia, di objek wisata yang bagus ya, makin indah, itu malah justru makin dianggap angker, ada penunggunya kan gitu. Orang kita tuh di barat boro-boro kayak gitu. Walaupun ada, cuman jumhur western enggak gitu. Iya. Mereka malah justru ya mereka juga tidak tepat juga karena terlalu ke scientific. Ya, lebih detail dalam memahami lebah jenis ini jenis ini, kelelawar jenis ini dan seterusnya. Mereka betul-betul sungguh-sungguh dalam hal itu dan mereka lupa siapa penciptanya. Jadi ada dua bukit yang salah. Ya, yang benar adalah di lembah kebenaran. Bukit pertama kayak orang Indonesia, kalau ada keindahan alam itu malah dikaitkan dengan spirit gaib di dalamnya. Itu halusinasi juga, Yang satu terlalu ilmiah sehingga tidak ada untuk tafakur dan mengaitkan dengan yang gaib yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Indonesia harusnya ke Allah malah dialihkan ke syaitan dan penunggu-penunggu alam gitu kata mereka. Yang ini malah sebaliknya gitu loh. Coba di pantai misalnya, lautan. Indonesia kan ujungnya pantai selatan Cikidul lagi, gitu kan, Nyiro Kidul, gitu. Dan khurafatnya politisi dulu, orang-orang dulu itu ada yang memang mereka nikah dengan Cikidul itu dan seterusnya, khurafat. Gitu. Pada pantai udah indah-indah dikaitkan dengan ya ini animisme bahwasanya ada penunggunya, ada penjaganya, hati-hati dan seterusnya. Ada pohon bambu ya besar memayungi bumi. Ini pasti ada penunggunya nih. Subhanallah, semua ditungguin, kasihan banget. Berarti setan waiter semua berarti jangan-jangan. Tapi kalau orang barat terlalu terpaku pada scientific gitu loh. Sampai mereka betul-betul meneliti, tapi segala penelitian mereka enggak sampai kalbu mereka ke Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar, yang Islam ini benar sebenarnya gitu loh. Ayo orang Islam ngelihat apa-apa, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar, kaitkan dengan Khaliknya. Jangan kaitkan dengan spirit-spirit yang gaib yang belum tentu ada, kalaupun ada juga paling mukanya jelek gitu, setan-setan. Dan juga jangan terpaku walaupun bagus kepada sains. Walaupun sains ilmu yang penting bagus, tapi kalau terlalu ta'amuk di situ, lupa dengan Khalik, maka ini orang sebenarnya punya pencipta enggak sih gitu. Itu aja Islam di tengah-tengah. Dan itu yang diajak oleh Allah Ta'ala di Al-Quran, diserukan itu. Ya, orang-orang yang beriman, yang betul-betul kalbunya hidup itu, mereka melihat apa yang Allah Ta'ala ciptakan, mereka mengaitkan Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak menciptakan ini untuk hal yang batil, pasti ada misinya, ada tujuannya. Itu baru kalbu yang hidup. Itu yang di tengah-tengah jemaah sekalian. Wah, antum kalau ngelihat bagaimana research dan papernya para saintis barat terutama, itu detail banget sampai mereka bela digorong-gorong, bela hal-hal yang tentang tikus tikus werok yang antum benci itu mereka memperhatikan kehidupannya, ada yang kayak gitu. Sampai ada yang memperhatikan kenapa kok ada gudiknya, ada totolnya, ada ini penyakit apa di tikus, diperhatikan betul-betul. Tapi enggak satu pun dari mereka mengatakan subhanallah, ya karena kafir juga sih, emang karena kafir. Justru ajib kalau mereka bilang subhanallah alhamdulillah padahal kafir, itu malah justru kita yang bingung jadinya. Ya itu alhamdulillah nikmat Islam ini jemaah. Nikmat yang selama ini kita tuh kadang enggak nyadari secara full bahwasanya kita itu udah punya bekal zikir ketika melihat makhluk-makhluk Allah seperti ini untuk mengingatkan kita pada Rabb mereka, pada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa idza tala afara'aitum ma tumnun falyatafakkar fi nutfatin mutasyabihatil ajza. Dan apabila ia membaca firman Allah di surat Al-Waqiah ayat 58, afara'aitum ma tumnun, maka apakah kalian memperhatikan air mani yang kalian pancarkan? Maka hendaklah dia merenungkan setetes air mani yang bagian-bagiannya itu sama. Ya kalau misalnya seseorang lihat air mani umumnya sama. Misal satu
pengeluaran air mani itu sama. Ya, mungkin di masa tertentu mungkin berbeda. Ada yang mungkin agak menguning sedikit, ada yang kental sedikit dan seterusnya. Ya. Itu kalau dia renungkan, kok bisa dari air mani itu kaifatan qasimu ila lahmin wa 'azm wa 'arqin wa 'asb. Bagaimana kok dari air mani kecil ini, ya, setitik ini bisa nanti suatu saat terbagi menjadi daging, tulang, urat dan saraf. Dan komponen kita tuh, ya, dalamannya di balik kulit dan lemak itu ada apa? Daging, tulang, urat, saraf. Iya. Coba, ya, di tangan kita misalnya. Waktu saya operasikan, ini di balik kulit nih, daging ada, tulang ada, urat ada, dan saraf. 4 itu sebenarnya. 4 itu. Ya. Dan kalau satunya nggak berfungsi, bahaya bagi tubuh kita. Maka ketika saya operasi gitu. Ya. Waktu patah tulang dipakein pen. Kemudian mungkin dikasih sesuatu yang dokter lebih tahu lah, ya. Waktu itu saya juga nggak sadar, kan dibius total waktu itu. Tulang, ya. Kemudian ada juga daging di dalamnya. Nggak mungkin dokter ngambil daging saya kemudian habis itu direbus atau apa, nggak mungkin, ya. Dibiarin itu daging. Dan mungkin sebagian daging yang tampak, ya, karena ketika itu qadarullah jadi patah tulang terbuka, ya. Jadi ada bagian sini yang tertojos gitu, tertusuk keluar, ya. Jadi mungkin nggak tahu ada daging apa nggak keluar, ya. Anda juga nggak ngelihat sih. Kalau ngeliat juga Anda nggak mau cerita, tapi ini ceritain sama dokter kayak gitu. Nah, daging ada tuh dalam, ya. Kemudian ada juga ada juga urat, otot, ya. Nah, juga ada saraf. Kata dokter ini ketika itu, ya, dalam operasi itu tentu harus betul-betul detail, nggak bisa sembarangan orang operasi, ya, menjahit dan seterusnya. Emang Rambo enak banget gitu, tinggal ada robek dia jahit sendiri gitu. Itu Rambo, ya, di Vietnam. Katanya dulu gitu, ya, di film kayak gitu. Itu kan film. Coba kalau Sylvester Stallone itu lakukan sekarang sendirian gitu, nggak mungkin Anda pikir. Nah, kata dia juga ada saraf motorik yang kalau salah dalam mentreatment atau menghandle operasi itu bisa saraf motoriknya mati, nggak bisa gerak ini. Padahal yang kena kan tulang. Tapi ketika operasi, ya, otot-otot juga terinfek, daging-daging juga terinfek juga, dan apalagi, ya, patah tulang terbuka, kalau misalnya masuk bakteri ke dalam tubuh bisa bahaya itu. Nah, kemudian saraf motorik itu juga harus dijaga, karena salah dalam mentreatment saraf motorik yang ada di tubuh ini, di tangan ini, itu bisa-bisa cacat permanen, bahaya. Jadi nggak sembarangan namanya operasi itu, makanya biayanya mahal. Ya, mungkin di antara antum di sini ada yang dokter bedah dan semisalnya, itu masya Allah, itu ilmu yang masya Allah, ilmu yang sangat sangat tinggi, ya. Makanya mahal biaya edukasinya, dan mahal pas lagi udah jadi dokternya juga bayarannya mahal gitu, karena ini ilmu yang tinggi, wajar, ya. Nah, coba kita perhatikan dari tadinya tetes air mani itu bisa kemudian ada organ-organ yang fungsinya begitu kompleks, ya, dan kegunaannya serta eksistensinya itu sangat-sangat bermanfaat untuk manusia. Tubuh ini kenapa pakai kulit gitu, masya Allah, kulit, ya, membungkus kita gitu. Kemudian di balik kulit pun masih ada lagi kulit berlapis-lapis, nanti ada juga lemak atau apa dan seterusnya. Coba diperhatikan deh, kalau misalnya tubuh ini bisa hancur gitu loh, bisa kena virus. Soalnya dari apa sih? Kebanyakan tuh dari sini, dari mulut, dari pernafasan atau mulut ini. Nih satu nih. Dari ini bisa nggak? Iya bisa. Apa yang ditusukin ke dalam? Itu bisa kena paku karatan. Nah, itu kan terinfeksi nanti jadinya. Dalamnya juga bahaya, kan? Tapi kebanyakan penyakit itu bukan dari saluran pori-pori atau kulit,
tapi dari makanan, dan makanan itu masuk lewat mulut, lagi-lagi mulut kita itu yang bikin kita sakit rata-rata gitu. Ya. Nah, itu nanti racun. Jadi kalau racun itu kan, racun adalah apa yang nanti akan ke lambung, itu racun. Tapi kalau bisa itu apa-apa yang menginfluence darah dan otot. Itu bedanya racun dan bisa, Pak. Itu bedanya poison dengan venom. Jadi poison itu atau minum atau makan keracunan. Nah, itu. Tapi kalau venom itu bukan keracunan, kebisaan gitu kan. Dia apa yang terinjeksi lewat kulit antum. Tayyib. Mana yang lebih buruk? Ya semuanya buruk. Cuman mana yang lebih sering? Mulut. Iya. Dan kok bisa gitu semua ini terwujud padahal aslinya manusia ini awalnya dari setetes air mani. Dan bukan bermaksud rasis, tapi coba kita pikirkan. Black people, orang-orang Afrika yang berkulit gelap misalnya. Bandingkan dengan orang Rusia yang berkulit merah misalnya. Putih kemerahan. Mohon maaf, apakah air mani mereka warnanya sama, putih juga? Sama. Gak mungkin, wah pasti black people nih kalau keluar air mani pasti. Ya, gak usah diomongin, nanti takutnya. Enggak gitu, tapi kemudian jadinya apa next time ketika Allah Ta'ala proseskan di janin seorang perempuan yang berkulit hitam, ya jadinya hitam kulitnya. Terus bapaknya protes, kan saya keluarin putih waktu itu. Gak mungkin kan? Iya. Atau bapaknya kuning langsat warna kulitnya, ibunya kuning langsat, keluarnya air mani putih. Wah, kayaknya kita bakal putih nanti. Taunya Allah takdirkan anaknya berkulit hitam. Loh kok bisa ini? Kok bisa kulit hitam? Ternyata dari kakek-kakeknya. Gak usah langsung, kok kayak tetangga? Gak boleh kayak gitu, itu nuduh istri berzina dong, ya gitu. Tuh harus dilihat seperti itu, kok bisa seperti kuasa Allah Azza wa Jalla. Bisa tumbuh seperti itu. Seperti benih-benih juga. Dari benih serbuk ya. Yang setitik yang kadang tidak pernah kelihatan gitu di tanah. Gak kelihatan kalau itu ada benih. Ternyata nanti jadi pohon. Lihat misalnya pohon apa ya? Pohon ceri, pohon apa itu. Pohon-pohon lah gitu. Yang gak pernah ada yang nanam, tapi jadi pohon gede abis itu. Pohon ceri yang ngenaungin gitu. Itu siapa yang naruh? Gak ada yang naruh. Kerap kali itu memang dari apa? Burung yang kemudian ngejatuhin di tanah, kejatuhan gitu. Akhirnya tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya kuasa Allah. Kemudian sebagian orang di masa tertentu padahal gak ada apa-apa, banyak yang flu. Banyak yang bersin-bersin. Ternyata ada apa? Serbuk-serbuk kecil yang tersebar di sebagian bunga, ya, yang manusia nggak ada yang sadar, dan itu sangat kecil, nggak kelihatan satu item itu nggak kelihatan, tapi kehirup manusia, kena dia akhirnya flu. Terus orang Indonesia biasanya apa? Flu, wah emang udah ini apa musim gitu. Itu karena apa? Satu benih kecil itu manusia ngirup bisa berinfek pada influenza. Subhanallah. Lihat penciptaan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana kemudian dikatakan wa ashkal mukhtalifah min ra'sin wa yadin, serta berbagai bentuk yang berbeda seperti kepala, tangan dan kaki. Subhanallah, wajah Allah ciptakan. Wajah Allah ciptakan. Wajah manusia. Wajah kita defaultnya sama, mata 2, hidung 1, lubangnya 2, bibir, mulut dan pipi dan seterusnya. Nah, itu defaultnya begitu. Tapi ternyata setiap rinci dari kerutan itu ada spesialisasi tersendiri pada setiap dari manusia ini. Dan ajaibnya gitu, subhanallah. Bahkan kita nggak usah ke kening, nggak usah ke jidat, nggak usah ke mulut. Mata, pandang mata, mata dengan spek bola mata dengan retinanya, kemudian bulu mata, alis, dan kantung kelopak, kantung dari kantung bawah mata ini dengan segala detail kecilnya, yang kecil detailnya itu membuat perbedaan pada setiap dari kita.
Iya. Kadang misal ummahat yang pakai cadar misalnya, ya, yang sudah biasa saling nyapa, dekat, saling kenal, itu kadang hanya dengan melihat matanya saya, oh ini fulana, oh ini fulana. Padahal nggak kelihatan wajahnya, cuman matanya doang, cara natapnya, spek matanya, oh ini fulan, oh ini fulana, gitu. Dan itu kok bisa terbedakan, tetap beda, karena sudah kenal. Sudah kenal karena apa? Sudah punya rekaman spek dari mata ini, gitu. Kayak kita juga gitu. Dan bahkan orang nggak kenal pun kadang-kadang mungkin nggak kenal nama orangnya, tapi kenal karakter orang ini dari wajahnya, kenal karakter orang ini dari tatapan matanya, kenal orang ini profesinya apa kadang-kadang dari matanya, kadang-kadang gitu. Itu detail seperti itu yang Allah Ta'ala ciptakan. Sampai ilmu psikologi aja belum pernah belum bisa untuk memenuhi semua ini. Karena saking detail dan rumitnya, Masya Allah. Tapi Allah Subhanahu dan manusia bisa mengenalinya tanpa mengkaedahkan di ilmu psikologi. Coba antum bedakan antara, nih misalnya nih, pernah nggak ngerasa aura orang sunnah? Ya jujur li Pak. Ya. Aura orang sunnah beda dengan yang mungkin dia jenggotan juga, tapi auranya aura 40 hari khuruj. Beda nggak? Beda. Atau melihat, wah pakai baju Pakistan ini. Terus habis itu kayak nggak pernah diserika. Enggak, ini kayak bukan sunnah nih kayak. Ya kita bukan berarti maksudnya merendahkan semua orang, nggak gitu juga. Tapi itu sesuatu yang natural, kita bisa menilai. Kok bisa? Oh beda nih. Ini bukan nih. Ya, ada satu kemudian, wah Masya Allah nih. Kayak ada frekuensi, ada apa ya namanya? Ada koneksi gitu dengan orang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dari mana dengan kajian gitu? Nanya pasti dari kajian gitu. Karena nggak mungkin dari mana, dari diskotik nggak mungkin gitu. Dari kajian. Masya Allah, akhi. Bekhair antum, gimana kabar? Itu semua udah enak ngobrol gitu. Mulai terpecahnya apa? Antum ngaji di radio apa? Mulai di situ mulai pecah. Anda roja. Oh gitu. Oh gitu ya, Masya Allah ya gitu. Mungkin percakapan kita telah berakhir di sini gitu. Gak cocok karena afwan enggak gitu. Ya. Itu tadinya ada spek yang memang kita sama, tapi ketika mulai spek radionya mana, itu kayak udah pindah kiblat gitu loh. Udah beda, udah kelas. Tuh, manusia tuh gitu. Ana pernah di Madinah, ikhwan. Ini kisah karena chemistry yang kita dapat antar kita itu, ada kesamaan, ada perbedaan, padahal kelihatan sama. Anak ketika itu lagi habis sholat, maksudnya sholat sunnah, itu masjid di Masjid Nabawi. Nah, ada seorang ya kayak syekh gitu, usia mungkin 50 atau 45-an gitu. Pakai sorban Saudi kayak biasa. Selesai sholat, anak agak sedikit ngintip yang dia baca. Dia lagi baca buku kitab gitu. Ini kitab ini anak ngintip sedikit dari ada tulisan bab apa gitu di bagian atasnya. Ini kitab akidah nih. Tapi dari kitab ini nih anak tahu ini kitabnya Ahlus Sunnah ini. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Syekh, madza taqra? Kitab ini Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah Lalakai gitu. Anda tahu kitab itu. 5 jilid atau sekitar itu. Ini baru nih ulama sunnah nih, Syekh sunnah nih kayaknya nih. Wah, Anda udah itu karena Masya Allah jenggotnya Masya Allah dan seterusnya. Lalu Anda kabarkan kepada beliau, mungkin bukan langsung syekh gitu ya, talibul ilm kibar gitu ya, penuntut ilmu yang besar gitu ya. Anda bilang ke beliau ya, di Madinah ini di Masjid Nabawi ini biasanya kan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili itu hafizahullah, beliau suka isi kajian juga tentang aqidah Ahlussunnah wal Jamaah begini. Kata dia, ana la utabi' Sulaiman Ar-Ruhaili gitu. No, I don't follow him gitu. Enggak, saya enggak ngikutin kajian-kajian beliau. Dari situ mulai ana.
Oh, kayaknya agak lain ini gitu kan. Kemudian beliau mempromosikan dirinya. Ana ismi Aiman Al-Qari. Ya, ana ini di Telegram. Ana punya Telegram, akun Telegram. Antum buka Telegram antum, cari nama ana di situ ada gitu. Oh iya, zain khair. Iya, beliau penjelasannya tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Masya Allah gitu. Wah, Masya Allah. Tapi beliau ini mentahdzir para ulama Ahlussunnah di Masjid Nabawi, di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Baginya Murji'ah gitu. Paham gak di sini coba? Ada kayak gini. Itu sama. Bahkan Masya Allah gitu. Ilmu akidahnya ya ada betul. Tapi melebeli ustaz-ustaz kita, syekh-syekh kita sebagai Murji'ah semua. Lah ini ada juga di Bekasi kayak gini, model-model kayak gini nih. Ya. Bekasi, Jakarta, terutama Bekasi. Masya Allah, Bekasi itu emang Bekasi, namanya Bekasi. Makanya Bekasi itu sunnahnya Masya Allah. Ya. Dari segi apa? Namanya juga Bekasi. Coba bekas bahasa Arabnya apa? Athar. Ya, Bekasi berarti Athari, gitu. Iya, Athari, Bekasi, itu. Ya. Jangan ngomong ke Ustadz Abu Ihsan ya. Ustadz Abu Ihsan kadang-kadang Abu Ihsan Al-Athari. Ustadz, antum dari Bekasi, Ustadz. Gak dari Medan beliau. Antum candain aja beliau gitu. Athar itu kan bekas, ya, Athari Bekasi. Jadi tuh sampai beda, itu penciptaan makhluk ya, yang satu ragam, satu kelihatan satu manhaj, satu ini, tapi ternyata speknya itu malah berlawanan kadang-kadang ketika kita udah sampai ke pintu yang membedakan antar kita gitu. Begitu. Dan kadang-kadang kita ngelihat dari auranya kita tahu ini satu frekuensi sama kita. Ada seperti itu. Di Masjid Nabawi juga ada waktu habis maghrib, ya habis maghrib anak selesai sholat maghrib, sholat sunnah, kemudian sempat ke Bin Daud dulu. Ya, Bin Daud kesukaan umahat yang mau belanja di sana. Nah, ke Bin Daud di situ, udah selesai karena bosan gitu kan keluar dari Bin Daud ke masjid lagi. Di situ ada dua talib lagi diskusi. Wah, gitu. Ana salat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian ana hampiri mereka. Karena ketika salat sunnah ana juga sedikit dengerin apa yang mereka diskusikan, ternyata mereka mendiskusikan salah satu pembahasan di kitab Dalil Talib tentang masalah talak dan rujuk. Nah kemudian menarik nih, kok langsung ada frekuensi yang sama gitu. Langsung ana hampiri dan ana ajak diskusi mereka. Ternyata mereka ini dua orang ini dari Aljazair, ya, pakai bahasa Arab. Dan mereka rutin hadir di majelisnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili untuk kitab Dalil Talib. Kemudian Anda juga mengecimpungkan diri di situ karena Anda juga suka dengerin kajiannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili untuk kitab Dalil Talib di channel YouTube Masjid Nabawi. Mereka sampai kaget gitu. Tahu Anda dari Indonesia dan tahu bahwasanya Syekh punya kajian ini dan sekarang sampai bab apa Anda juga tahu. Bahkan isi dari kajian tersebut kita diskusi di situ. Itu catatan dari ikhwan orang Al-Jazair, dua orang Al-Jazair itu. Ana lihat catatan buku gede gitu. Itu catatan panjang banyak banget jemaah. Itu hal yang hampir sulit ana temukan di antum. Para ikhwan. Kalau perempuan iya, kalau akhwat iya, panjang catatannya tapi enggak ngerti apa yang dicatat. Tapi kalau misalnya ikhwan jarang nyatet. Lebih banyak tidur dan kalau ditanya sama, enggak tahu juga gitu. Tapi ini Masya Allah ini orang Aljazair ini betul-betul dicatat semua. Anda ajak diskusi dan emang kayak cocok gitu. Cocok karena Anda juga ngikutin kajiannya Syekh Sulaiman dan juga Anda juga ngikutin fikih Hanbali gitu. Maka dijelaskan itu. Wah, kita ngobrol isu sampai beliau mereka berdua ini kaget karena kok ada makhluk kecil dari Indonesia itu ngikutin kajian fikihnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Dan enggak banyak thalibul ilm untuk mau gitu ke kajian kitab seperti ini dengerin, dan mungkin enggak banyak bagi mereka untuk paham di detail masalah fikih Hanbali di masalah talak dan rujuk. Itu sampai mereka tuh ya mungkin takjub gitu ya, bukan takjub ke diri ana tapi takjub ke takdir Allah, kok bisa dipertemukan seperti itu. Nah, seperti itu. Ya, ini berarti udah menunjukkan waktunya sudah cukup karena suara ini dari panitia sepertinya iya
Kalau dari Paldo biasanya tatapannya udah nggak enak, tapi kalau dari panitia ini biasanya dari alarmnya. Ya sepertinya mungkin kita cukup untuk materi sampai sini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan nggak? Ya silakan Pak. Atau tadi WhatsApp dari Paldo bukan itu? Bukan. Nah, jangan dari Paldo terus bilang tolong selesain ustadznya gitu. Ya, fadal. Enggak bersuara itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak. Ya. Sama-sama As-Sunnah wal Jamaah Pak As-Sunnah. Ada di sini kan bukan kelompok ya, Salafi sebenarnya ada salah pemahaman bahwa sebagian orang menganggap Salafi itu adalah kelompok, padahal bukan. Itu adalah ilmu As-Sunnah yang lebih mendalam. Sama juga dengan Wahabi gitu ya. Nah, cuman di sini ada sinkronisasi antara Wahabi dengan Salafi yang berasumsi bahwa Wahabi itu adalah lebih kuno, lebih lama, tapi lebih keras Pak. Nah, di sini dan banyak dilahir dari Saudi Pak, dari Saudi gitu Wahabi ini. Nah, saya mau tanya Pak ini, apakah ada perbedaan antara Wahabi dengan Salafi? Meskipun dua-duanya sama-sama sunnah Pak ya. Cuman kalau Wahabi di sini lebih keras lagi dia. Begitu. Nah, mohon pemaparannya dan penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Salafi Wahabi ya. Gelar yang Masya Allah kalau disingkat jadi sawah gitu. Ini semua hanya sebatas labelisasi ya. Salafi dari root kata dari salaf yaitu lampau. Adapun Wahabi itu asalnya dari Al-Wahhab, nama Allah Al-Wahhab, dan itu berasal dari nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab yang ketika itu berusaha untuk menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan di tanah yang sekarang disebut daerah Saudi Arabia atau di Najd lah. Nah, kompleks kalau misalnya kita mau memikirkan pelabelan ini, karena yang melabelkan itu variatif orangnya dan karakter yang dilabelkan itu juga yang apa gitu, itu banyak distorsi, banyak kejanggalan. Ya, gini, Wahabi itu julukan untuk siapapun. Jadi beda ya Wahabi dan Salafi ya. Dari apa yang kita baca dari kenyataan orang-orang yang memberikan julukan Wahabi atau Salafi. Wahabi itu adalah tagline atau label untuk siapapun yang nggak sesuai dengan kebiasaan kami, itu Wahabi gitu. Dah gitu aja. Mau dia julukin Salafi kayak, mau dia kayak gimana, pokoknya itu Wahabi udah gitu. Jadi Wahabi ini pelabelan yang lebih liar, pada tujuannya lebih liar, dasarnya juga lebih liar dibandingkan pelabelan Salafi. Kalau Salafi itu seperti ada sisi lebih official dibandingkan Wahabi. Wahabi ini lebih informal dan lebih liar. Ya gitu. Ibaratnya orang Yahudi itu sangat anti dengan jihad. Sehingga apa-apa yang orang Muslim tidak setuju dengan bagaimana pergerakan agresi Yahudi, itu pasti dibilang jihadi. Gitu. Contoh misalnya, ini saya kasih contoh dulu. Di Manchester 2 hari lalu itu ada penyerangan dari seorang Muslim British, tapi ada turunan ada turunan Syria. Waktu kecil dia imigrasi dari Suriah ke Manchester, salah satu kota di Inggris. Itu lagi booming dan itu memperkeruh suasana sebenarnya, karena yang diserang adalah sinagog Yahudi di Manchester. Maka sampai Presiden Israel Ishak siapa namanya itu pun berkomentar dan menyerukan agar jihadisme itu dimatikan
di tanah Inggris. Lihat, langsung ke masalah jihad. Padahal ini orang, bagi kita nih, ini orang nih siapa namanya? Namanya juga, nama orangnya dilebihin namanya jihad di Asyams, jihad di Asyam. Nama orangnya itu, nama orang yang menyerang sinagog Yahudi ini, tapi udah mati orangnya. Dan menewaskan 2 orang Yahudi di sinagog tersebut. Padahal nih orang bagi kita, apakah orang yang sedang berjihad Muslim ini? Enggak. Paham gak di sini maksudnya? Ini ada Muslim di Manchester nyerang sinagog Yahudi pas mereka lagi ada hari kudus mereka gitu lah. Berapa hari lalu? 2 hari atau 3 hari lalu. Namanya nyerang tanpa alasan syar'i, tanpa official dari pemerintah. Ini jihad bukan? Bukan. Kita para muslim enggak melabeli, enggak mengakui ini jihad. Enggak, ini bukan jihad. Ini serampangan. Ini hanya orang yang salah paham atau mungkin teroris atau gimana lah gitu. Wallahu alam. Tapi begitu salah. Nah, orang Yahudi bilang inilah orang jihadi. Paham gak di sini? Kita nggak ngaku ini jihad sebagai orang Islam, tapi mereka melabeli ini sebagai jihadi. Oke, gitu ya. Nah sekarang, kenapa orang Yahudi atau bilang ini sebagai jihad? Karena mereka ingin mencari label untuk menyalahkan dan menggeneralisir ini jadi pemahaman gitu. Nah seperti kita nih sekarang, nggak setuju dengan Maulid langsung dilabeli Wahabi. Kenapa langsung ke situ? Gitu loh. Kita nggak kunut subuh langsung dilabeli Wahabi. Kita ngikutin sebagian hadis yang kayak gini langsung dijulukin Wahabi. Ini terlalu liar. Istilah Wahabi terlalu liar. Semua Wahabi. Jenggot sedikit Wahabi. Naik sedikit nggak isbal Wahabi. Jadi Wahabi terlalu liar. Sampai jamaah tabligh pun diwahabiin. Padahal kata jamaah boro-boro kita Wahabi. Kita juga anti Wahabi. Enggak, lu Wahabi juga. Bingung dia. Sampai beberapa orang PKS pun diwahabiin. Padahal PKS orang Ikhwan Muslimin itu isbal. Bahkan kalau bisa 2 meter itu. Jenggot dicukur sesuai dengan kepentingan politik. Dan seterusnya. Jadi ciri khasnya Wahabi nggak ada pada PKS, tapi karena nggak sesuai, nggak ikut tahlilan misalnya, nggak ikut maulidan, jadi Wahabi dia. Yang PKS bilang, perasaan gue pengen berbaur tapi kok diwahabiin juga, kena juga gitu. Jadi istilah term Wahabi ini, penjulukan Wahabi ini jauh lebih liar dibandingkan penjulukan Salafi. Karena orang Salafi pada asalnya enggak mengklaim saya Wahabi loh, enggak mengklaim gitu. Tapi Wahabi adalah klaim dari sepihak karena merasa tidak puas atau tidak setuju dengan gerakan Salafi atau misalnya ini, maka untuk menjelekkan maka dengan istilah Wahabi. Jadi istilah Wahabi ini lebih negatif daripada istilah Salafi dan lebih liar. Juga lebih dramatisir, lebih untuk siapa aja bisa. Yang penting enggak setuju sama kita berarti Wahabi. Ulil Absar Abdallah aja ketika ada masalah duniawi itu aja, masalah tanah, masalah ini, masalah itu, antum kayak orang Wahabi aja gitu. Jadi apa yang berusaha disterilkan itu disebut Wahabisme. Jadi apa-apa yang enggak setuju sama kita, apa-apa yang pengen pure murni jadinya Wahabi. Kalau misalnya ada irigasi air harus difilter, berarti Anda filtering Wahabi sini. Irigasi Wahabi dan seterusnya. Jadi terlalu liar istilah Wahabi itu. Dan pengajian ini pengajian Wahabi. Iya. Ntar kalau misalnya ada main futsal, ternyata sampai setengah betis. Ini futsal Wahabi. Dan seterusnya, semua Wahabi. Dan istilah Wahabi ini dicetuskan memang asalnya dari orang barat, terutama dari Inggris. Ya. Istilah Wahabi ini dari orang kafir aslinya. Ketika mereka melihat pergerakan pemurnian tauhid, mereka mewahabikan ini Wahabi karena berasal dari Muhammad bin Abdul Wahab. Aslinya begitu. Ya, jadi liar sekali Wahabi ini. Penilaian-penilaiannya liar sekali. Semua orang bisa kena cap Wahabi. Pak RT mau nyunah sedikit, ya, dengan cingkrang gitu, langsung kayak Wahabi lo ya, gitu. Iya, sampai ada seorang ustadz pakai berjenggot, kemudian ada seorang kiai bilang, kata ini ustadznya Suman Bawazir, dibilang ada kiai bilang Wahabi ya,
Bukan Subhan kata dia gitu. Semua diwahabiin. Iya. Makin jenggotan, makin cingkrangan, maka makin lengkap atribut kewahabian antum. Jadi ini terlalu liar ini. Ini karena keawaman, makanya langsung di wahabi. Nah kemudian salafi dari kata salaf yaitu lampau, yaitu mengikuti bagaimana salafus saleh. Nah salafi ini lebih ke official. Karena apa? Karena orang salafi pun mau disebut salafi dan mengklaim diri menjadi salafi pun gak masalah bagi mereka. Tapi gak ada orang salafi, Assalamualaikum, ana Hasan Al-Wahabi, gak ada kayak gitu. Tapi masih mending ana Hasan, ana salafi. Gak apa-apa, ngomong kayak gitu gak apa-apa, salafi. Nah, ini lebih official, lebih ketahuan arahnya kemana, karena berusaha mengikuti jejak salafus soleh. Namun di klaim salafi ini sendiri itu juga berbeda-beda. Ya, itu juga berbeda-beda karena begitulah manusia. Dan perbedaan itu sayangnya kerap kali emang karena ada sisi madhab atau manhaj yang berbeda. Ini salafi beginilah, salafi begitulah, salafi yang benar yang mana? Yang benar antum perhatikan mana yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Dan mana yang akhlaknya betul-betul baik itu. Jadi ini juga masih ada liarnya juga. Tapi jelas perbedaan antara kedua ini. Semua orang salafi itu pasti kena stigma Wahabi, dijuluki Wahabi. Tapi tidak semua yang dijuluki Wahabi adalah salafi. Karena orang-orang Ikhwani PKS pun banyak yang diwahabiin sama beberapa orang. Begitu. Ya seperti itu. Ya begitu Pak. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada lagi wahai para Wahabi? Ya, fadhal. Jelas gitu, emang kita di atas sunnah gitu. Anda mulai beli kita Wahabi ya kita santai aja. Antum sih mukanya bukan muka Wahabi sih Pak, biasa aja. Jadi santai aja Pak. Kalau dari wajah itu antum semi apa ya? Dibilang Wahabi nanggung, dibilang Salafi juga nanggung. Belum lihat ribut ya. Iya, antum tenang-tenang aja Pak. Antum wajah-wajah Wahabi itu. Nah ini beliau nih wajah Wahabi. Ini beliau nih wajah Wahabi nih. Gitu kalau jadi khas orang bakal lihat Wahabi nih gitu. Tapi kalau antum masih polos Pak, masih bagus ini wajah. Iya. Antum minggir dikit ke hip-hop sedikit antum insyaallah gitu. Gini Kak, kita gimana ya nanggapin hal ini ya. Gini, kadang orang tuh ada yang langsung ngomong ke kita Wahabi atau apa gitu. Ada orang yang sungkan juga. Itu tergantung ke seberapa karismatik kita di mata mereka, seberapa kelakuan kita di mata mereka, itu beda-beda orang. Misalnya antum pernah digituin sama teman kerja antum, dan anda mungkin nggak pernah digituin sama orang lain gitu loh. Beda-beda orang. Nah sekarang gimana treatmentnya? Beda-beda juga, tergantung konteks antum di mana, sama siapa. Ya, kadang nggak perlu menjelaskan, Pak. Nggak perlu menjelaskan. Wahabi ya, kadang candain aja kayak tadi Ustaz Subhan, candain. Kadang jangan ditantang sebenarnya. Ya, Wahabi ya Wahabi apa emang kalau gua Wahabi kenapa? Ya nggak usah kayak gitu. Karena nggak ada gunanya juga. Kita ngejelasin kadang nggak ada gunanya. Kita perlu menjelaskan itu ketika memang udah darurat menjelaskan. Kayak misalnya udah kerusuhan, udah orang jadi pada ngamuk gara-gara kita mungkin tidak ikutan ini, tidak ikutan itu. Nah, itu baru kita jelaskan. Tapi kalau dalam konteks casual, konteks biasa, itu nggak perlu ngejelasin bahwasanya saya itu bukan Wahabi, saya itu Salafi, saya itu nggak usah. Orang nggak mau ribet juga. Iya. Tapi anggap aja itu sesuatu yang biasa, bukan dalam artian kita langsung terhinakan dengan label itu, nggak usah. Ya, jadi nggak usah dianggap sebagai apa-apa.
Hanya buktikan dengan akhlak, buktikan dengan ilmu syar'i, buktikan. Nanti penjelasannya di masa-masa yang perlu kita jelasin aja. Begitu Pak, wallahu a'lam. Iya. Ya, bin Rustum. Itu memang dulu ada, itu Khawarij. Dan di sini menjadi distorsi sejarah sehingga labeling itu menjadi salah arah. Iya, dulu ada Abdul Wahab yang versi Khawarij, tapi maksud pelabelan Wahabi yang dikreasikan oleh Inggris pertama kali dan kemudian diikuti oleh banyak terutama orang Syiah. Itu kan maksudnya Muhammad bin Wahab versi yang Najd ini, bukan Wahab Rustum itu. Ya gitu. Jadi kadang kemudian ketika ini Wahabi yang asli nisbatnya ke Muhammad bin Wahab, ada orang secara liciknya kemudian ini ke Wahab Rustum ini yang Khawarij. Pantesan suka nyalahin orang karena Khawarij. Padahal kita nih kalau emang dijuluki Wahabi, kita paling anti dengan Khawarij. Jangankan mau jadi Khawarij, ngeritik pemerintah aja nggak boleh di publik, di media dia nggak boleh gitu. Jadi orang yang paling jauh dari mazhab Khawarij justru dituding Khawarij. Itulah rata-rata justru kelompok yang benar dari rata-rata gitu. Rasulullah itu paling jauh dari sihir, tapi disebut penyihir. Rasulullah SAW itu padahal bahasa sastranya bagus sekali, tapi Allah nggak menghendaki Rasulullah jadi penyair, tapi dituduh penyair. Rasulullah orang yang paling berakal, tapi dituduh orang gila. Jadi biasanya orang benar itu justru dituduh dengan sesuatu yang berkiblatnya jauh banget dengan apa hakikat dia. Jadi orang yang salafi yang anti Khawarij menghargai pemerintah dan menghormati pemerintah karena itu sesuai sunnah, penghormatan sesuai sunnah gitu, itu malah justru dituding Khawarij. Itu padahal paling anti kita, padahal kajian-kajian kita melarang kita jadi seperti Khawarij. Bahkan mengkritik pemerintah di publik seperti ini, itu nggak boleh di kita. Gitu loh. Dan kita sangat sensitif terhadap dai-dai yang mudah mengkritik pemerintah di media sosial, di kajian, itu kita paling anti seperti itu. Tapi justru dijuluki apa? Ini nih Khawarij nih. Justru kelompok yang benar biasanya kayak gitu. Bukan, kita nggak mengatakan diri kita udah benar total, bukan. Maksudnya umumnya kelompok yang benar itu digituin. Rasulullah itu yang paling benar dari kalangan manusia. Tapi justru label-label untuk Rasulullah adalah sesuatu yang bertentangan dengan bagaimana Rasulullah ajarkan. Itu yang tadi kita sebutkan. Allahu a'lam. Iya. Kayaknya cukup Pak ya. Ada online nggak ada kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kajian tentang tadabbur Al-Quran, tapi pertanyaan Wahabi semua. Saya nggak tahu kenapa. Diawali dari Bapak ini jadi Wahabi semua. Tapi alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.